Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang smoothing. Adapun alat-alat yang digunakan untuk smoothing, pertama adalah sisir garpu, kemudian yang kedua adalah kuas untuk mengaplikasikan obat, yang ketiga adalah sisir untuk melakukan pencadokan, kemudian yang keempat adalah mangkok untuk tempat obat, yang keempat adalah jepit gigi yang digunakan untuk parting, yang kelima adalah handuk yang berfungsi untuk menyerap air dan melindungi tubuh klien dari panasnya cape. Kemudian yang keenam adalah cape keramas, yang ketujuh adalah hair dryer, yang kedelapan adalah catok yang berfungsi untuk meluruskan rambut. Kemudian yang kesembilan adalah obat smoothing yang terdiri dari beberapa macam. Ada yang untuk rambut normal, untuk rambut resisten, dan untuk rambut sensitif. Itu tadi alat-alat dan bahan yang digunakan untuk proses smoothing. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Pertama-tama kita pakaikan handuk kepada klien untuk melindungi kulit dari panasnya cape keramas dan gatal yang ditimbulkan oleh cape keramas. Kemudian dilakukan pencucian rambut menggunakan sampo sesuai dengan jenis rambut, atau berminyak, atau normal, ataupun kering. Rambut dikeringkan dengan hair dryer sampai 80 atau 90% kering. Setelah rambut kering 80-90%, kemudian rambut diparting menjadi 4 bagian. Setelah rambut diparting jadi 4, kemudian kita aplikasikan obat step by step, mulai dari bagian paling bawah, dari pangkal rambut sampai ke ujung secara merata. Mengaplikasikan obat harus betul-betul rata sehingga rambut semua akan terlapisi oleh krim smoothing. Setelah semua obat diaplikasikan pada seluruh rambut, kemudian didiamkan sekitar 10-15 menit. Kita ambil sekitar 5 helai rambut, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kalau sudah melar seperti ini, artinya itu pemrosesan sudah sempurna dan bisa dilanjutkan dengan proses smoothing. Apabila kurang pengaplikasian obat ketika di smoothing, bisa ditambahkan. Setelah smoothing, step by step smoothing tadi, kemudian didiamkan selama 10 menit untuk peresapan akhir. Setelah 10 menit, kemudian rambut dibilas dengan air bersih. Setelah rambut dicuci dengan bersih dan obat sudah betul-betul bersih dari rambut, maka rambut dikeringkan dengan hair dryer sampai betul-betul kering 100%. Setelah rambut dikeringkan dengan hair dryer sampai 100% kering, maka dilakukan pencatokan selapis demi selapis
sampai rambut betul-betul lurus dan halus. Sisir yang digunakan untuk mencatok harus sisir yang terbuat dari tulang seperti ini. Jadi tidak boleh sisir yang dari plastik, karena akan kena panas itu sisirnya akan rusak. Setelah selesai semua dicatok sampai betul-betul halus, maka rambut akan diberikan netralizer yang fungsinya adalah untuk menetapkan bentuk rambut yang sudah jadi. Untuk pengolesan krim netralizer ini, rambut harus dalam keadaan sudah dingin. Ketika selesai dicatok tadi harus didinginkan terlebih dahulu beberapa menit sampai rambut betul-betul dingin, baru dioleskan krim netralisir. Tengkuk sampai ke puncak kepala dan bagian samping semuanya terolesi dengan krim sampai merata. Kemudian setelah itu akan didiamkan selama 10 menit sebelum dilakukan pembilasan. Setelah proses pengaplikasian step 2 pada rambut selesai semuanya merata, kemudian rambut didiamkan selama 10-15 menit. Setelah itu rambut dilakukan pembilasan dengan menggunakan air bersih sampai obat betul-betul bersih. Rambut diaplikasikan conditioner secara merata sambil dipijat-pijat. Bagian ujung rambut harus terkena conditioner semuanya. Keseluruhan batang rambut harus terlapisi dengan conditioner sehingga rambut terjaga, terawat, sambil dipijat-pijat pengaplikasiannya. Setelah rambut dicuci sampai bersih dengan menggunakan conditioner, kemudian rambut dikeringkan dengan handuk dan kemudian dilanjutkan dikeringkan dengan menggunakan hair dryer sampai betul-betul kering. Dalam proses pengeringan ini rambut tidak boleh diacak-acak terlalu ini ya, karena sudah lurus sehingga harus dijaga kelurusannya, dan posisi hair dryer tidak boleh menuju ke kulit kepala tapi arahnya ke bawah sehingga tidak panas pada klien. Proses pengeringan ini berfungsi untuk memudahkan ketika penyelesaian akhir nanti, yaitu akan dicatok lagi untuk proses styling yang terakhir. Setelah proses pengeringan dengan hair dryer selesai sampai kering 100%, maka untuk penataan akhir bisa dilanjutkan dengan dicatok kembali agar hasilnya lebih lurus sesuai dengan harapan daripada klien. Inilah hasilnya dari smoothing yang kita lakukan hari ini. Materi pembelajaran hari ini tentang smoothing ini memakan waktu sekitar 3-4 jam. Ini adalah waktu yang standar untuk menghasilkan hasil smoothing yang betul-betul bagus. Nah, inilah hasilnya seperti ini. Dari yang tadi rambutnya keriting, sekarang sudah jadi lurus seperti ini. Demikian video pembelajaran kali ini tentang smoothing. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Selamat sore.